Sudah rekam, Pak. Nah, sudah. Go, sudah agak dipercepat ya. Oke, jadi ini kemudian profil MTS Negeri 1 Brebes terletak di Kecamatan Tanggungan dan terakreditasi A. Ya. Kemudian isu dari isu utama tadi sebenarnya saya punya 5 isu: kurangnya pengusahaan tajwid, kurangnya motivasi siswa dalam menghafal Al-Quran, belum manfaatnya teknologi dalam kegiatan pembelajaran, kurangnya partisipasi orang tua dalam mendukung anak, kemudian kurangnya motivasi siswa melaksanakan kegiatan sholat berjamaah. Nah, setelah dianalisis menggunakan APKL dan USG, akhirnya muncul isu satu. Kemudian ini analisis Facebooknya, diantaranya kurangnya rasio guru dan siswa yang terlalu banyak, kemudian metode klasikal kurang efektif, dan yang lainnya. Kemudian alasan memilih ini karena memiliki relevansi dan urgensi yang tinggi dalam konteks pendidikan agama di Indonesia. Kemudian kurangnya penguasaan tajwid bukan hanya kesalahan teknis, tapi berpotensi mengubah ayat yang dibaca dan mengurangi esensi ibadah. Kemudian ini matriks rancangan aktualisasi. Yang pertama, identifikasi dan pemetaan kemampuan siswa, membuat tes, kemudian melaksanakan tes, dan mengelompokkan siswa. Kemudian pelaksanaannya memberikan bimbingan tahsin sesuai. Kemudian penyusunan program tahsin intensif, konsultasi dengan mentor, membuat jadwal kegiatan, membuat modul bahan ajar, membuat kartu kendali. Kemudian sosialisasi program tahsin, membuat materi sosialisasi dan melaksanakan sosialisasi program. Kemudian pelaksanaannya memberikan bimbingan tahsin sesuai rencana, menggunakan metode praktik langsung dan media yang disediakan, memberikan umpan balik atau motivasi pada siswa. Kemudian evaluasi hasil dan pelaporan, melakukan tes akhir, kemudian menganalisis data dan menyusun laporan. Untuk selanjutnya jadwal dari tanggal 25 September mengidentifikasi dan pemetaan, kemudian tanggal 29 September sampai 5 Oktober menyusun program, kemudian 6 sampai 26 Oktober melaksanakan program intensif, kemudian 27 Oktober sampai 5 November evaluasi hasil dan pelaporan. Penutup, rancangan aktualisasi yang berjudul Peningkatan Penguasaan Tajwid dan Makhrajul Huruf melalui program tahsin intensif bagi siswa kelas 7 di MTS Brebes ini merupakan inisiatif strategis. Berdasarkan observasi yang saya jumpai ketika mengajar, banyak yang belum menguasai tajwid dan makhrajul huruf. Maka tentu akan mempengaruhi dalam membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. pada Mas Denny Ramadan ya sebagai penyaji terakhir di seminar rancangan aktualisasi ini. Dan selanjutnya kami berikan waktu untuk Pak Mentor, Bapak Hujasi untuk memberikan penguatan. Kepada Pak Hujasi kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam saya warahmatullahi hormati Pak Mukhlas selaku mentor dari rekan kami Bapak Demi Ramadan dan semuanya yang ada di grup ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kami diberi kepercayaan untuk menjadi mentor dari Bapak Deni Ramadan. Memang betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Deni Ramadan bahwa di madrasah kami khususnya untuk kelas 7 ini masih banyak
siswa-siswi yang cara membaca Al-Qur'annya itu masih ada yang belum fasih, belum tepat. Sehingga tepat sekali seandainya Bapak Denny Ramadan ini mengambil penelitian atau mengambil kegiatan ini dengan yaitu pelatihan peningkatan penguasaan tajwid dan makharijul huruf melalui program tahsin bagi siswa kelas 7 Genta SN 1 Brebes. Semoga dengan kegiatan dari Pak Denny Ramadan akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa untuk metode-metode yang sebelumnya sudah dilaksanakan, namun ini mungkin metode baru dari Pak Denny bisa bermanfaat bagi siswa, bagi guru, maupun bagi madrasah. Itulah harapan kami, dan kami sangat mendukung apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Denny Ramadan dalam kegiatan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 ini. Semoga diberi kelancaran. Itu Amin. saja yang bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Pak Haji Huzazi. Dan selanjutnya waktu kami berikan seluruhnya pada Bapak Penguji, Bapak Mukhlis Abdillah, kami silakan. Mohon izin masih di mute untuk Pak Penguji. Oke, terima kasih Oke, Mas monggo. Dini. Ya, Oke, ikan Pak. sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Langsung saja. Ini ada peningkatan penguasaan tajwid dan makharijul huruf melalui program tahsin intensif bagi siswa. Polanya seperti apa, Mas Dini? Polanya mau seperti apa? Polanya rencananya mau kan misal anak-anaknya kumpul terus dibuat jadwal. Misal seminggu 2 kali atau apa. Hmm, Diberikan materi tajwid. Kemudian hmm, setiap itu juga diberi kartu kendali untuk ngaji. Jadi ngaji rutin rencananya sih setiap hari. Jadi ada materi dan ada praktek rutinan itu di kartu kendali. Jadi bisa lihat setiap hari anaknya sudah ada kemajuan atau belum gitu. begitu. Jadi kontak intensifnya di mana? Kontak Intensifnya berarti secara rutin, Pak. Jadi kuat. Jadi tidak sekali atau 2 kali, tapi rencananya ini kan 3 minggu, mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali. Jadi secara rutin. Oke. Jadi dasarnya karena anak-anak kita di kelas 7, khususnya 7E ini, belum semuanya ini memiliki penguasaan baca tulis baca Al-Quran itu sesuai dengan tajwid dan makharijul hurufnya kan, Oke. gitu ya. Kemudian pola yang digunakan selain kegiatan itu, apa saja untuk bisa menentukan keberhasilannya? Untuk jadi nanti setelah buat jadwal, kemudian dibuat materi, insya Allah saya akan merancang buku tajwid praktis gitu, biar pegangan siswa. Selain materi yang klasikal juga saya berikan media buku yang insya Allah saya buat. Kemudian ada kartu kendali juga biar terpantau dan nanti di akhir ada tesnya juga, tes untuk evaluasi gitu, Pak. Oke. Jadi anak-anak nanti dikasih buku. Saya kira Oke. anak-anak yang dikasih buku ini kalau tajwid, saya kira tidak hanya cukup buku. Kalau Oke. buku saya kira banyak. Ketika kita ke toko buku atau ke mana perpustakaan buku tajwid banyak sekali. Tapi ini adalah pelatihan. Oke. Artinya berarti perlu ada pelatihan. Nah, konteksnya yang perlu saya sampaikan bahwa buku saja satu anak itu baca buku tajwid bolak-balik, bahkan mungkin hafal. Tapi kemudian bagaimana makharijul hurufnya itu bisa betul-betul sesuai kalau memang tidak ada konteks pelatihannya.
Nggih. Nah, maka kami berharap ini bukan hanya persoalan intensif dalam bentuk intensitas kegiatannya, tetapi memastikan bahwa itu diampu oleh guru yang memiliki kompetensi di bidang itu. Gitu Nggih. ya, guru yang memiliki kompetensi. Yang kedua, itu tidak hanya cukup dihafalkan. Ini mad, apakah mad tabi'i, atau juga mad sillah qasirah, ataupun juga mungkin ghannah, atau mungkin ilhar safawi, dan seterusnya. Tetapi bagaimana pengucapannya? Ya. Yang selanjutnya, bahwa karena ini merupakan program baca tulis Al-Quran, ya, tahsin, nah ini ya tidak cukup hanya mengeluarkan e-book. Artinya nanti panjenengan membuat tool penilaian berdasarkan tahsin. Gitu. Harus ada tool penilaian berdasarkan tahsin. Anak ini secara bukunya sudah hafal, tapi berdasarkan penilaian dari orang atau guru yang mengampu, yang profesional ini dianggap telah telah pas sesuai dengan bacaan yang memenuhi tajwid. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, eh, memang inovasi ini kelihatannya memang bukan merupakan kegiatan yang sifatnya wow gitu ya. Nggih. Bukan kegiatan yang wow. Ini satu kegiatan yang biasa saja. Tapi bukan berarti ini bukan yang luar biasa, tidak. Gitu. Kami berharap bahwa karena madrasah itu kan eh, brandednya, itu kan pendidikan agama. Gitu Nggih. ya. Nggih, Pak. Pendidikan agama. Ya. Khususnya adalah agama Islam. Maka ironi ketika ada siswa madrasah tidak bisa baca Al-Quran atau tidak membaca Al-Qurannya belum standar. Lebih ironi lagi apabila gurunya, gitu kan. Lebih ironi lagi apabila gurunya. Maka kami berharap bahwa dengan program ini setidaknya branding madrasah ini ya akan tetap ada, yakni sebagai lembaga pendidikan agama dan keagamaan, di samping pendidikan-pendidikan umum sebagai sebuah keunggulan, tetapi yang mendasar tidak hilang. Nah, yang terakhir nih, ya, Nggih. perlu adanya penyiapan data, pemetaan yang lebih konkret dari jumlah anak yang di kelas 7E ini, berapa jumlah yang anak yang belum menguasai, setengah atau sudah lumayan atau sudah bagus. Kemudian setelah ditreatment dengan intensif, hasilnya berapa? Sehingga di sana akan kelihatan kehadiran panjenengan sebagai bentuk inovasi, ya, dari bentuk aktualisasi ya, kegiatan panjenengan. Sehingga bukan hanya sekedar gimmick, tapi ini sesuatu yang memang membawa satu mengakselerasi dalam program pendidikan di madrasah. Kira itu, ya. Terima kasih Pak Denny, semoga sukses selalu, Amin. dan tentu tidak hanya sekedar sekali ini, tapi betul-betul intensif. Terima kasih. Nggih, matur nuwun, Pak. Bos. Terima Oke. kasih. Oke. Terima kasih kepada Bapak Penguji, kepada Pak Mentor, kepada juga peserta sebagai peserta penampil terakhir. Dan saya ucapkan terima kasih utamanya kepada para peserta atas partisipasi aktif dalam dan kontribusi selama seminar rancangan aktualisasi ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat segera diimplementasikan dan membawa manfaat dalam pengembangan karir dan organisasi di satkernya masing-masing. Kepada Pak Mentor, terima kasih atas penguatannya. Semoga rancangan yang telah digagas atau dibuat peserta segera terrealisasi dan dapat diaktualisasikan. Dan kepada Pak Penguji, ucapan yang terima kasih luar biasa kepada Kepala Kemenak Kabupaten Purworejo, Bapak Haji Mukhlis Abdillah, yang telah memberikan waktu, perhatian, dan saran konstruktif yang mau diberikan. Masukan Bapak ini sangat berharga, Pak, untuk penyempurnaan rancangan aktualisasi para peserta. Nggih, terima kasih sekali lagi untuk semuanya, dan sebelum diakhiri izinkan saya membacakan pantun dulu Pak Mukhlis, mohon maaf ya. Siap. Hari ini adalah hari Senin,
Cakep. Dan Cakep. besok adalah hari Selasa. Kepada Cakep. peserta, teruslah belajar dengan konsisten agar mendapatkan hasil yang luar biasa. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Sukses untuk semuanya. Kepada Pak Mentor, kepada Pak Penguji, matur nuwun. Ya. Tidak bisa memberikan snack ataupun makan siang, mohon maaf. Jadi makan siangnya di tempat masing-masing. Terima Siap, kasih siap, untuk Pak siap. Hujasi, para peserta. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Ini Pak. Alhamdulillah. 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 Terima kasih. Wah, Pak Hujasi malah punya snack. Kita nggak punya. Oke, terima kasih Pak Muhlis. Seluruh peserta. nggih. Sami-sami. Saya langsung Terima kasih, live. Bapak. Ya, Nggih, nggih, matur terima kasih. nuwun. Terima kasih, Assalamualaikum. Bapak. Nggih, Nggih, terima waalaikumsalam. kasih. Ya, sukses selalu untuk semuanya. Ya. Sehat, Nggih, sehat, nggih. selalu. Oke, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diakhiri dengan Waalaikumsalam. rekodnya, Mas. Nggih. Ya, terima kasih semuanya. Silakan para peserta bisa untuk melanjutkan aktivitas.